Oke, terima kasih Kak Geisha. Eh, Sebelumnya mungkin jadi konteks juga karena saya latar belakangnya itu tinggal di Aceh ya. Yang di sana tuh ada hukum Islam, syariat Islam, biasanya disebutnya kanun. Aturan ini tuh maksa semua perempuan Aceh buat pakai jilbab tuh secara general sebenarnya, nggak cuma di lingkup akademik. Tapi imbas salah satunya tuh di lingkup akademik. eh Misalnya di sekolah saya, yang paling saya ingat itu sebenarnya saya dari SD udah wajib pakai jilbab ya. Eh, Aturannya udah kayak gitu. Tapi yang paling saya ingat tuh ketika SMA. Jadi di SMA saya itu ada kewajiban untuk pakai rok panjang. Ketika itu kami masih lipit eh, apa ya bahasanya, biku 2, Biku 2, kemudian harus pakai rok baju panjang, itu bentuknya kerah Cina, wajib kerah Cina, nggak boleh yang ada kancing terbuka. Kemudian panjangnya itu harus di bawah bokong untuk bajunya. Kemudian wajib menggunakan jilbab, pakai ciput dengan 2 pin bros untuk leher dan dada. Terserah jilbabnya mau diapain, tapi dadanya harus dipin juga. Kemudian pakai legging dan kaos kaki panjang. Itu eh, kewajiban yang bakal dirazia gitu. Tapi tetap ada aja teman-teman saya salah satunya itu yang eh, mencoba buat ngurang-ngurangin aturan ini gitu. Misalnya nggak pakai ciput, nggak pakai legging, atau kaos kakinya dipendekin, atau saya bajunya dipendekin, misalnya kayak gitu. Tapi untuk sampai lepas jilbab, kami tuh nggak berani. Apalagi di lingkungan akademik, kami nggak pernah berani buat lepas jilbab. Sanksinya, nah di Aceh kalau misalnya kebetulan rambut saya itu selalu panjang waktu SMA. Kalau rambut saya keluar dari batas jilbab itu bakal dipotong. Ketika razia selalu dirazia, apakah kami pakai siput, apakah kami pakai 2 pin, apakah kami pakai legging, kaos kaki panjang, apakah rambut kami ini masuk dengan benar. Jadi kalau ada rambut yang terlihat itu akan digunting gitu. Kalau ada poni yang kelihatan itu bakal digunting gitu. eh Ya sanksinya macam-macam ya. Kalau misalnya nggak pakai ciput atau nggak pakai atribut-atribut yang lain itu beda. Tapi yang umum biasanya gunting rambut. Kemudian rok nggak boleh ada belahannya gitu. Walaupun waktu itu saya selesai SMA itu 2016, 2015 maaf. eh itu roknya nggak boleh ada belahan gitu. Kalau misalnya roknya ada belahan, justru malah ditambahin belahannya gitu. Dan sebenarnya kan roknya dibelahnya dikit doang, entah karena memang terbelah atau memang sengaja dibelah buat gampang jalan. Tapi kalau ketahuan punya belahan rok, itu bakal dibelah lebih tinggi gitu. Dan mirisnya tuh kami nggak sadar kalau itu kekerasan gitu. Saya juga nggak pernah sadar kalau itu kekerasan. Di luar sekolah sebenarnya saya ketika SMA mau ya buka jilbab gitu, buat main-main bareng temen buka jilbab gitu. Ya sanksinya ditegur orang tua gitu. Karena orang tua juga ditekan sama lingkungan, ditekan ustadz, ditekan orang-orang di lingkungan buat kasih tahu saya harus pakai jilbab gitu. Saya juga mikirnya dulu ya saya jahat aja ya, saya jahat, saya nakal gitu. Tapi waktu saya ke Medan, saya baru tahu itu rupanya bukan salah saya gitu. Makanya saya akhirnya putusin lepas jilbab sepenuhnya di Medan. Itu juga udah di semester-semester akhir ya. Saya lepas jilbab dan saya baru tahu sebenarnya kami yang korban kekerasan gitu. Jadi teman-teman saya perempuan di Aceh bahkan untuk sekedar lepas jilbab aja harus keluar dulu dari Aceh gitu. Dan mungkin kalau saya cerita ke orang-orang awam juga mereka yang kayak ya wajar kalian kan di Aceh gitu. Ya lepas ya jadi nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh nggak pakai jilbab bahkan ketika kami di luar Aceh sekalipun gitu. Jadi karena udah ter- terstruktur banget, bahkan kami yang dapat kekerasan pun nggak sadar kalau itu sebenarnya bukan salah kami gitu. Dan aku pikir dampaknya luas banget ya gitu. Kebetulan saya itu di Aceh Tengah, kami tuh mayoritas petani kopi. Dampak dari kami wajib jilbab ini adalah kami ke kebun menggunakan gamis dan hijab gitu. Yang kadang-kadang roknya itu gampang kelilit di sepeda motor.
Dan itu banyak-banyak itu jadi kayak berita yang biasa aja, orang jatuh dari sepeda motor karena kelilit pakaiannya kelilit rantai atau kelilit ban gitu. Itu udah biasa banget gitu. Atau anggapan kami nggak boleh keluar rumah nggak pakai jilbab. Jadi kalau gempa, Aceh itu salah satu tempat yang paling sering gempa. Jadi kalau gempa kami kayaknya harus nyari jilbab duluan daripada menyelamatkan nyawa kami dulu gitu. Itu sih, aku pikir sekarang eh ya walaupun saya bukan jilbab di luar Aceh tetap balik pakai jilbab dan aturan menggunakan seragam di sekolah juga makin panjang. Rok jadi berubah harus biku 1.000. eh, Aturannya juga makin banyak harus pakai minset yang pendek di pergelangan tangan. Beda-beda tiap sekolah, beda juga ada jilbabnya yang harus tebal. Sekarang makin beragam. Iya, baik terima kasih